Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan strategi guna membantu masyarakat dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Rini Hairani menyampaikan laporannya. Berarti efektifnya itu harusnya seperti apa sih Pak modulnya Pak di masa PJJ ini khususnya bagi siswa yang di daerah 3T tersebut Pak? Kalau seperti itu efektifnya. Menyadari adanya disrupsi yang luar biasa pada bidang pendidikan akibat virus corona, Pusat Penelitian dan Kebijakan Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meyakini perlunya masyarakat beradaptasi lebih cepat dalam menyesuaikan proses pembelajaran. Pelaksana tugas Kepala Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Toto Suprayitno mengakui situasi tersebut memaksa setiap stakeholder terus mengoptimalisasi cara baru termasuk memanfaatkan teknologi digital. Penyederhanaan kurikulum dengan memprioritaskan pengajaran materi esensial menurut Toto dilakukan sebagai upaya untuk memfasilitasi guru ketika mengajar di masa pandemi. Tak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga selalu terbuka menerima masukan perbaikan agar pembelajaran jarak jauh atau PJJ dapat berjalan secara maksimal. Kemdikbud sendiri juga telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi kawan-kawan yang berjuang diri melakukan proses belajar di tengah pandemi ini. Di antaranya yang sudah kita lakukan adalah menyederhanakan kurikulum, mengambil kompetensi-kompetensi dasar yang paling esensial, sehingga kita harapkan anak-anak tidak mengalami defisit pembelajaran yang berlebihan. Kita harus belajar dari rumah, juga kita menyediakan modul khususnya untuk modul PAUD dan SD, karena dari berbagai survei kita mengetahui bahwa untuk belajar dari rumah itu yang paling terkendala adalah tingkat dasar. Peneliti Madya Pusat Penelitian dan Kebijakan Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Meni Handayani menyebut para guru juga menilai positif dengan adanya modul-modul dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun angka ini cenderung turun di wilayah tertinggal. Menyikapi temuan tersebut, Meni mengatakan perlunya menggiatkan sosialisasi kurikulum dan modul belajar di daerah tertinggal dengan melibatkan organisasi lokal seperti LSM, mitra pembangunan, media lokal serta kampus. Belum semua guru pengguna kurikulum darurat memiliki modul literasi dan numerasi. Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses, biaya, dan fasilitas. Nah, dari 628 guru yang menggunakan kurikulum darurat, 45%-nya memiliki modul belajar literasi dan numerasi. Tapi rasio ini jauh lebih rendah di daerah yang tertinggal dibandingkan daerah yang non tertinggal. Dari guru yang memiliki modul, 50% memiliki soft copy-nya, kemudian selebihnya cetak dan atau keduanya. Nah, guru di daerah tertinggal cenderung merasakan kendala yang lebih signifikan dibandingkan guru dari daerah non tertinggal dalam mendapatkan modul. Perbedaan ini karena keterbatasan biaya. Sementara itu, guru SD Negeri 2 Malinau Barat, Birul Asrori menyampaikan bahwa modul belajar literasi dan numerasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat tepat karena alokasi waktunya sesuai dengan aturan gugus tugas dan sesuai jam belajar di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu 4 jam saja. Yang saya menarik adalah ketika kami mengadaptasi modul belajar numerasi ini, kami merasa sangat tepat. Alokasi waktunya ini sesuai dengan aturan gugus tugas yang hanya 4 jam dan sesuai dengan jam pelajaran yang diberikan pada kami. Karena kalau kami memakai buku K13 yang memang didesain untuk 6-7 jam pembelajaran, yang ini modul ini memang didesain hanya untuk 4-5 jam pembelajaran. Dan kami rasa sesuai dengan yang diberikan pada kami, pembelajaran hanya mendapatkan 4 jam pembelajaran. Modul ini juga bisa digunakan untuk yang belajar tatap muka ataupun BDR. Kalau pakai modul ini enak, jadi yang BTM maupun yang BDR mendapatkan materi yang sama di hari yang sama. Apresiasi juga disampaikan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Meski demikian, menurut Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo, seharusnya di masa pandemi COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu menerapkan modul berjenjang. Dicontohkan Heru, misalnya guru dibekali dengan pelatihan modul yang berbasis kesukaran rendah terlebih dahulu, kemudian menuju kesukaran tinggi, sehingga para siswa dapat lebih memahami melalui modul berjenjang yang telah diajarkan oleh guru di masa PJJ saat ini. Menurut Heru, jika modul yang dipergunakan berbasis literasi dan numerasi dalam pembelajaran mandiri yang sasaran siswanya adalah yang tidak terjangkau internet, maka hal tersebut akan sulit diterapkan lantaran kurangnya pemahaman para peserta didik. Mendikbud mengeluarkan modul belajar literasi dan numerasi di masa PJJ dalam upaya memfasilitasi guru ketika mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Baik modul untuk persiapan pembelajaran di kurikulum darurat maupun modul untuk belajar siswa, itu
itu memang efektif disuarakan. Karena apa? Banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak memperoleh akses internet untuk pembelajaran berbasis daring. Tetapi kalau dalam kesempatan 2 hari yang lalu, Kemendikbud itu menyiapkan modul untuk pembelajaran bagi guru di dalam menyampaikan pembelajaran untuk siswa, kami pun juga mengapresiasi. Karena pembelajaran yang berbasis daring yang tidak menjangkau seluruh wilayah Indonesia, maka ini artinya ada upaya untuk melakukan pelayanan di dalam pembelajaran yang dilakukan guru terhadap siswanya. Karena apa? Untuk memahami pembelajaran berbasis literasi dan numerasi itu kan butuh pelatihan. Butuh pelatihan itu, Mbak. Pembelajaran berbasis literasi itu bisa dikatakan pembelajaran atau identik dengan pembelajaran berbasis host, gitu, Mbak. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Atau berbasis literasi numerasi adalah pembelajaran berbasis host. Sementara pembelajaran berbasis host itu juga sudah akrab di telinga Bapak Ibu guru dan dalam penyampaian. Tetapi penguasaan di dalam pembelajaran di dalam kelas itu belum akrab sekali, Mbak. Berarti dengan kata lain, dengan menggunakan kurikulum darurat yang memiliki modul belajar literasi dan numerasi itu berat ya Pak dijalankan di masa pandemi ini? Berat untuk pemahaman di tingkat siswanya, Mbak. Karena di dalam pembelajaran daring pada saat ini, yang tatap mukanya itu terpisah dan secara virtual, banyak sekali siswa yang tidak bisa memahami di dalam pembelajaran itu. Apalagi siswa mandiri untuk melakukan pemahaman berbasis literasi dan numerasi. Nah, kemungkinan mereka belajar mandiri berbasis literasi dan numerasi ketika tidak didampingi oleh guru, kemungkinan kan akan didampingi oleh orang tua. Ketika orang tua tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pendampingan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi, kira-kira bagaimana, Mbak? Ini kendala gitu loh. Saya berpedoman pada literasi yang dikeluarkan oleh Balitbang yang baru dikeluarkan 2020. Arahnya itu perlunya pembelajaran berbasis modul tetapi secara bertahap dari tingkat kesukarannya yang rendah, setelah itu meningkat menuju kesukaran tingkat tinggi agar siswa terlebih dahulu memahami kesukaran tingkat rendah setelah dalam pemahaman pembelajaran tingkat rendah baru menuju pemahaman tingkat tinggi agar mereka secara berjenjang di dalam pemahaman kognitif itu bisa berjalan dengan baik. Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan survei terkait dengan efektivitas penerapan kurikulum darurat. Survei yang dilakukan pada tanggal 3 September hingga 2 Oktober 2020 ini melibatkan 1.202 responden guru yang berasal dari 15 provinsi serta mencakup 41 kabupaten dan 9 kota. Dari survei tersebut diketahui bahwa kurikulum darurat lebih efektif diterapkan di daerah-daerah perkotaan. Secara presentasi dari hasil survei tersebut diketahui bahwa penggunaan kurikulum di daerah non tertinggal sebesar 57%, sedangkan di daerah tertinggal 32%. Kemudian untuk penggunaan pembelajaran jarak jauh sebanyak 56%, sedangkan penggunaan kurikulum darurat untuk belajar tatap muka sebesar 42%.